Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sisma Hendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah. Hari ini sangat spesial, satu knowledge ataupun pengetahuan kembali yang bakal kita sharing bersama. Buat Aziz, buat pemirsa yang ada di rumah, dan buat kita semuanya. Pemirsa sudah pernah dengar apa belum sih singkatan dagu sibu? Nah, pasti ini belum familiar gitu ya. Karena di dunia perapotekeran, waduh bahasanya agak lumayan berat ya. Ini dicanangkan karena untuk apa pemirsa? Untuk tentunya agar para konsumen ataupun pengguna obat ini benar-benar bisa cermat bagaimana menggunakan obat, kemudian menyimpan obat, membuang obat, dan juga memilih obat itu tersendiri. Jadi dagu sibu itu singkatan dari gunakan, kemudian da itu dagu, dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, dan bu itu buang, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, apakah singkatan ini masyarakat Kota Pekalongan sudah begitu familiar, sudah begitu tahu, dan tentunya nanti akan kita tanyakan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya itu saja, yang paling penting adalah nanti kita juga akan dijelaskan secara detail sama narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ikutin kita terus hanya di program Naras Sehat, Narasi Kesehatan. Yang ada di Museum Batik Kota Pekalongan. Nah, coba kita tanya-tanya ya sama masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sini, apakah paham? Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, kita kenalan boleh ya? Iya, boleh. Dengan Ibu siapa? Aduh, gue mau ngadem deh kayaknya di pemirsa ya. Gue mau sini dulu. Nah, sini kan kayaknya lebih enak ya. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu, berarti cantik rupawan ya? Ya, begitulah. Iya, begitu. Aduh, bedanya 180 derajat Celcius ya, nggak persen lagi. Ibu Ayu, kalau boleh tahu hari ini lagi ada apa sih? Ada acara pameran, pembukaan pameran. Acara ya. Yeah. Tak kirain di sini ada apa gitu kok sepi lu. Acara kok sepi gitu. Karena udah selesai ya. Ibu Ayu kalau boleh tahu berarti di sini lagi bertugas ya? Iya, bertugas. Bertugas sebagai jaga. Babar Mustiko. Iya. Babar Mustiko itu apa sih kalau boleh tahu Bu Ayu? Minta dikat lagi, ya udah kita cut aja ya. Cut gitu. Cut yang manual. Nggak usah, biarin aja masukin. Oke, kita nggak akan bahas tentang Babar Mustiko nih Bu Ayu, tapi kita lagi ngebahas tentang dagu sibu. Ibu Ayu tahu nggak singkatan dari dagu sibu? Nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Dagu sibu. Tapi kalau umpamanya bagaimana cara untuk menyimpan yang benar dan juga baik obat-obat, tahu nggak? Di tempat kota P3K sih. Oh, P3K ya biasanya ya. Selain itu mungkin apa lagi? Paling di lemari atau di atas etalase. Di lemari ataupun di etalase kaca itu. Soalnya kenapa Ibu kok ditaruh di tempat biar kelihatan. Hidupnya penuh dengan kesimpelan ya pemirsa. Karena memang biar kelihatan aja gitu ya. Kita misalnya butuh betadine, butuh remason, pas berlangsung kan langsung itu obatnya nongol. Langsung datang, "Hai Bu Ayu, gue ada di sini." gitu ya. Iya, betul. Oh iya betul. Kemudian Bu Ayu tahu nggak sih bagaimana cara untuk mendapatkan obat-obatan yang baik dan juga benar itu seperti apa menurut Bu Ayu? Ya, kita kan kalau misalnya kita sakit apa gitu, kita beli aja obat di apotek. Oke. Nah, kan di apotek udah tersedia semua tuh sekarang. Tapi Bu Ayu ini nggak sih kayak teliti ngecek gitu nggak sih? Di situ kan biasanya ada ngecek, tanda-tandanya ya. Tanggal expirednya sih. Tanggal expirednya. Itu aja doang. Kemudian apa? Cuma Komposisi. itu doang. Komposisi. Udah itu aja sih. Itu aja ya. Ketika memang diminum nggak sembuh ya udah beli lagi aja. Kadang juga cek kardusnya. Cek kardusnya. Ya, soalnya kan biar apa? Barangkali kardusnya itu udah buka, nggak isolasi. Nggak terisolasi, takut ya. Jadi kemasan tuh harus dicek. Kemasan kemudian juga kalau umpamanya dari tekstur, bentuk dari obatnya itu sendiri biasanya dicek juga nggak? Enggak. Hampir rata-rata kalau misalnya tanggal expirednya masih lama, itu misalnya Botrek minum aja kalau sakit pusing. Nyebut merek. Ya ini kayaknya Bu Ayu ya. pasien pusing gitu kan ya. Udah tua. Udah tua. Ya enggak kok, tapi kayak 13 tahun loh. Ya, sial ya 13 tahun ya. Angka 13. Oke nih Bu Ayu, tapi penasaran nggak sih sebenarnya? Si dagu itu. Apa tuh namanya? Apa? Kok Si dagu. udah nyebut salah lagi, bukan si dagu nih, tak kasih contekan. Dagu sibu. Oh, dagu sibu. Nah, jadi kayaknya si dagu yang di Bandung berarti. Oh gitu ya, belanja ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, dengan Kak siapa Kak? Hana. Hana, ini Aul.
Aul, tak kira ini Hana, ini merah, Hana merah. Masuk. Kak Hana kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Lagi liputan Lagi liputan. Oh, Kak Hana dari mana sih? dari Radio Kota Batik, Oh, Lagi Radio magang. Kota Batik. Terus, oh lagi magang dari Iya. mana magangnya? dari UIN Gus Dur Yo, Pekalongan. ini temanmu. Ini temanmu. Ini temanmu ya, bener gak? Oh, bener ya. Oke, Hana. Kalau Aul juga sama ya? Sama. Sama ya. Ini temennya ya. Kenal nggak sih? Kenal. Kenal ya. Kok tadi nggak nyapa sih, kayak nggak pura-pura kenal. Oke, Kak Hana. Kak Hana kalau boleh tahu berarti di sini lagi ngeliput apa? Lagi ngeliput tadi pembukaan. Bukaan apa Iya. coba? Musim. Museum Babar Mustiko. Ya, Babar Museum. Pameran. Gimana sih Kak Hana? Pameran Nah, kayaknya ini itu. nggak lulus nih magangnya nih di RKB nih ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar ya, Ya, Kak belajar. Hana ya. Jadi salah itu hal yang lumrah. Ya, ya. Oke, tapi kita nggak lagi bahas itu nih Kak Hana. Asis ini lagi ngebahas tentang dagu sibu. Apa itu? Dagu sibu coba deh ngarang aja deh. Lu Aul ngarang aja Aul. Nggak Yang pun gue tahu. nggak enak banget ya duduknya di sini deh pemirsa, pindah lagi ah. Sini aja Aul. Gimana Aul? Lu menurut Ya. lu dagu sibu itu apa? Saya nggak tahu ya. Ya Apa udah sih? ngarang aja sih apa sih yang Dagu udah sibu. pernah lo denger gitu kan sambil gue nyontek ya pemirsa. Apa menurut lu? Dagu sibu nggak tahu ya, bener-bener nggak tahu tahu blank ya, ya. bener-bener Hana nggak juga nggak tahu ya. Dan itu kayak Oke deh, baru de- gitu loh. Kata baru. Nggak baru sih, mungkin besok-besok lagi sering-sering baca lagi ya. Coba Oke. kita agak lumayan kupas ya. Ya. Kupas da. Da itu dapatkan. Oke. Gu itu gunakan. Yes. Si itu simpan, bu itu buang. Jadi bagaimana cara untuk kita mendapatkan, menyimpan, menggunakan, membuang obat-obatan yang baik dan juga benar gitu. Itu adalah slogan dari apoteker gitu. Oke. Ngerti? Sekarang udah ngerti. Ngerti ya. Coba dagu sibu itu apa Aul? Pura-puranya lu belum gue kasih tahu gitu loh. Dapatkan, Heeh. gunakan. Gunakan. Sini apa? Memang agak lumayan susah ya. Apa ya? Tadi ya. Simpan. Simpan, Dan terus buang. oke, ya sudah tahu ya. Hana tahu ya Han? Ya, tahu. Hana tahu. Hana diwawancara, raganya di sini, pikirannya ada di Gus Dur sana pemirsa ya. Ada di Kajen. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalian tahu nggak sih bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan juga benar? Lo dulu, Ul. Kalau aku ya, kalau obat yang baik itu yang baik dan benar itu ya Uh-uh. sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Gimana Jadi nih? kalau 3 misalkan- kali sehari atau gimana? Iya, sesuai kebutuhan balik lagi kan. Uh-uh. Kalau misalkan obat itu kayak keras, ya mungkin ada juga yang resep Berarti dari dokter gitu loh. obatnya apa tuh namanya dimasukkan ke freezer gitu ya sehingga Enggak bisa juga. keras. Enggak gitu ya konsepnya ya. Juga, karena Beda ada tuh ya. tipe-tipe obat ya kan. Uh-uh. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau menurut lo sendiri, Han? Kalau menurut aku, kalau obat Mm-mm. itu pakainya sebelum kadaluarsa gitu. Sebelum kadaluarsa, jadi harus walaupun kita sesuai. nggak sakit, ya udah pakai aja gitu. Ini gimana konsepnya sih pemirsa? Semakin kesini ya pemirsa ya. Oke, terus ada lagi mungkin? Enggak, udah. Udah itu aja ya, daripada pusing gitu kan mikir-mikir hidup lagi capek-capeknya, dibikin capek lagi ya. Oke, sekarang yang paling penting adalah kalian tahu nggak sih bagaimana menurut kalian ya antibiotik itu bebas dikonsumsi nggak? Kalau menurut aku enggak ya. Soalnya? Antibiotik itu kan obat yang kalau sepemahamanku tuh antibiotik itu kalau misalkan kita sekali minum ya itu harus habis gitu. Oke. Dan antibiotik itu nggak bisa kita minum sendiri kalau kecuali Harus sama pasangan kita gitu ya. Bukan gitu. Saya jomblo. Romantis itu ya. Malah promosi saya jomblo lagi. Terus? Ya harus sesuai dengan resep dokter juga. Oke. Kalau menurut aku. Kalau menurut Hana? Kalau menurut aku, kalau antibiotik bisa dipakai bebas. Juga bebas. Lo kan beda pro kontra, gimana kalau jamba-jambaan? Yo, kalau nggak nepo. Yo, sarene. Nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga, ya udah kepres sama panasnya kota Pekalongan ya. Iya, Tapi kalian penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya antibiotik itu sebenarnya bebas nggak sih dikonsumsi gitu ya? Kemudian juga pengertian dari dagu sibu itu fungsinya untuk apa sih? Kalian pasti penasaran kan? Iya. Gimana kalau mamanya kita lihat bareng-bareng, kamera di situ, nanti kita bilang bersama check it out gitu ya. Oke. 3, 2, 1, Check it out. Apoteker mencetuskan dagu sibu dalam program Keluarga Sadar Obat. Dagu sibu sendiri adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat.
Tujuan dari Dagusibu ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memperoleh obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat dengan baik dan benar. Karena kenyataannya di masyarakat, banyak masyarakat yang belum bisa memperoleh obat dengan benar, belum bisa menyimpan obat dengan benar, menggunakan obat dengan benar, dan membuang sisa obat atau obat kadaluarsa dengan benar. Kalau obat sendiri, menurut namanya, jenisnya terdiri dari 2 jenis obat, yaitu yang pertama adalah obat paten. Obat paten itu obat yang masih dilindungi masa patennya. Kalau dia masa patennya sudah habis, maka dia dapat diproduksi oleh pabrik lain. Namanya menjadi obat kopi atau obat generik. Yang beredar sendiri obat generik ada 2 macam. Yang pertama adalah obat generik berlogo. Obat generik berlogo dipasarkan menggunakan nama zat berkhasiat, seperti paracetamol dipasarkan dengan nama paracetamol. Yang kedua adalah obat bermerek. Obat bermerek ini diperdagangkan menggunakan merek yang dijual dari pabrik yang memproduksi. Kemudian obat itu yang dijual bebas ada beberapa logo. Yang pertama, obat yang berlogo lingkaran berwarna hijau. Obat ini adalah obat bebas, dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua, obat yang berlogo warna biru. Obat ini disebut dengan obat bebas terbatas. Obat ini dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Tapi dalam mengkonsumsi obat bebas terbatas ini harus tetap memperhatikan aturan pakai, efek samping, dan peringatan yang tercantum di kemasan obat bebas terbatas tersebut. Yang ketiga adalah obat keras. Obat ini ditandai dengan logo berwarna merah hitam, kemudian ada huruf K di dalamnya berwarna hitam. Obat keras ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, bisa diperoleh di apotek, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Obat ini harus menggunakan resep dokter karena dia berkhasiat keras dan mempunyai efek samping yang cukup besar apabila disalahgunakan. Yang pertama, kita harus mengecek zat berkhasiatnya. Jangan cuma melihat mereknya aja, dilihat komposisi, apakah zat-zat yang terkandung di dalamnya berkhasiat untuk penyakit kita. Yang kedua, kita harus mengetahui apakah pasien memiliki riwayat alergi atau mempunyai efek samping yang dulu pernah dikonsumsi dari obat sebelumnya. Yang ketiga, dipastikan apakah pasien sedang hamil atau memiliki rencana hamil, karena beberapa obat mempunyai efek yang buruk terhadap janin atau bayi yang dikandung. Yang selanjutnya, dipastikan apakah pasien sedang menyusui atau tidak, karena beberapa obat dapat masuk ke dalam air susu ibu. Obat yang masuk ke ASI kemungkinan bisa berefek buruk terhadap bayi. Selanjutnya, diperhatikan juga bentuk sediaan yang akan dikonsumsi, yang kira-kira cocok terhadap pasien yang akan mengkonsumsi obat. Misalkan kalau anak-anak, sediaan yang cocok bisa puyer atau sirup. Untuk yang dewasa, yang cocok adalah tablet. Kemudian untuk pasien-pasien asma, obat yang cocok adalah sediaan spray atau aerosol. Kemudian harus diperhatikan juga mengenai kondisi pasien, apakah dia sedang mengkonsumsi obat lain atau tidak, karena beberapa obat dapat berinteraksi sehingga khasiatnya berkurang atau justru mempunyai efek samping yang lebih besar terhadap obat yang akan dikonsumsi tersebut. Apabila kita membeli obat, terutama untuk obat bebas atau obat bebas terbatas, kita harus memperhatikan kemasan yang obat yang kita beli. Apakah kemasan itu
masih baik, tidak penyok atau tidak rusak. Kemudian yang selanjutnya dicek kelengkapan informasi pada kemasan, dicek apakah obat tersebut kadaluarsa atau tidak, kemudian dipastikan obat tersebut memiliki izin edar, biasanya tercantum di kemasan obat tersebut. Kemudian kalau untuk obat keras, karena diperoleh dengan resep dokter, dia mempunyai etiket obat. Kita harus memperhatikan kelengkapan pada etiket obat tersebut, seperti tanggal kapan kita mendapatkannya, nama pasien, dan aturan minumnya. Sebaiknya kita mengikuti aturan yang tercantum di etiket tersebut agar kita selamat dalam mengkonsumsi obat tersebut. Gimana Ibu? Oke, kita minta waktunya sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ibu dengan Ibu siapa? Heni, Mas. Ibu Heni. Iya. Ibu Heni dari mana kalau boleh tahu? Kita dari Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY dari Semarang. Semarang Iya. ya, jauh-jauh dari Semarang. Di sini berarti lagi ngapain Ibu Heni? Sebenarnya kita diundang untuk menghadiri acara talk show-nya. Oke. Cuman ternyata pagi ada pembukaannya dulu ya. Jadi ikut pembukaan terlebih dahulu iya, ya, sebelum mengikuti talk show-nya. Oke, Bu Heni langsung diterbangkan dari Semarang. Tapi kita nggak akan bahas masalah itu Bu Heni, karena Iya. kita lagi ngebahas perihal bagaimana cara untuk kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat atau dagu sibu. Bu Heni udah pernah dengar nggak singkatan dagu sibu? kalau singkatannya belum pernah dengar Belum sih. pernah dengar ya, jadi ini baru first time Iya, ya, first pertama time. kalinya. Oke, Bu Heni, tapi Bu Heni tahu dong bagaimana sih cara kita untuk menyimpan obat yang baik dan juga benar? Menurut versinya Bu Heni aja. Iya, kalau di setiap kemasan obat itu kan udah ada tata cara penyimpanannya ya, misalnya itu harus bisa dibaca terlebih dahulu iya, mungkin ya. Jadi setiap kita dapat obat itu pasti dibaca dulu di petunjuknya, pasti ada cara penyimpanannya. Cuman ya mostly itu penyimpanannya nggak boleh di tempat yang panas, misalnya Oke. langsung terkena sinar matahari itu kan nggak boleh. Tapi nggak boleh juga masuk ke kulkas Freezer, atau chiller ya. atau freezer. Nanti jadi kayak apa, bakso freezer Iya, ya. jadi jatuhnya suhu ruang dalam keadaan tertutup yang kedap, dan cuman suhu ruangnya ya nggak terlalu panas. Sesuai dengan kondisi obatnya apa Iya, gitu iya. ya, disesuaikan. Kemudian kalau menurut Bu Heni tahu nggak sih membedakan bagaimana obat yang sudah rusak sama yang belum rusak gitu? Obat yang sudah rusak sama yang belum rusak biasanya yang paling simple kita bisa lihat dari kemasannya, ada tulisan expired date-nya. Selagi belum expired date dan masih belum dibuka ya, itu masih bisa. Tapi kalau udah dibuka biasanya kan ada tulisan masa penggunaan 30 hari atau 15 hari. Tergantung jenis obatnya juga. Kalau misalnya kayak cairan biasanya kan 15 hari aja. Kalau belum habis langsung buang. Terus kalau misalnya bentuknya kayak puyer, biasanya yang paling gampang itu ketika bungkusnya udah kelihatan di dalamnya menggumpal, itu kan udah nggak boleh Itu nggak bagus dikonsumsi ya. Oke. Gitu aja sih. Oke, satu lagi nih, last question nih Bu Heni. Bu Heni ini tahu nggak sih bagaimana cara untuk kita membuang obat yang baik dan juga benar? Kan obat macamnya banyak-banyak ya. Ada yang cair, ada yang tablet, ada yang puyer itu. Kalau menurut Bu Heni sendiri, gimana cara memusnahkan obat-obatan tersebut? Kalau cairan biasanya langsung dibuang di sink, habis itu di botolnya itu dikocok pakai air. Maksudnya dibilas pakai air, baru dibuang botolnya. Terus kalau tablet? yang serbuk atau tablet bisa dipendem di tanah sih. Di tanah Iya. ya, wah luar biasa ya. Tapi Bu Heni penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya? Oh, iya. Ya, bagaimana sih caranya kita untuk memilih ataupun membedakan antara barang-barang obat-obatan tersebut sudah rusak apa belum, kadaluarsa apa belum, dan bagaimana cara untuk memusnahkan obat-obatan tersebut yang baik dan juga benar. Nah, kita lihat kamera sini, nanti kita bilang bersama-sama check it out gitu ya. Oke, 3, 2, 1, check it out. Selama menggunakan obat,
kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu dosis obat, frekuensi, dan lama penggunaan. Dosis sendiri adalah takaran yang dibutuhkan oleh obat agar dia mempunyai khasiat. Dosis ini bergantung pada jenis penyakit, kondisi pasien, dan berat badan pasien. Kemudian untuk frekuensi sendiri adalah berapa kali kita minum obat dalam sehari. Karena beberapa obat mempunyai efek yang jangka waktunya berbeda-beda. Untuk obat yang diminum sehari sekali, sebaiknya diminum setiap 24 jam. Kemudian untuk obat yang diminum sehari 2 kali, diminum setiap 12 jam. Kemudian untuk obat yang diminum sehari 3 kali, diminum setiap 8 jam. Kemudian kita harus memperhatikan kapan obat itu diminum. Apakah obat itu diminum sebelum makan, sewaktu makan, atau setelah makan. Untuk obat-obat seperti obat MAH, sebaiknya diminum sebelum makan. Kemudian beberapa obat seperti obat hipertensi atau obat anti diabetes diminum sebaiknya pada pagi hari. Kemudian untuk obat-obat kolesterol sebagian baiknya diminum pada malam hari sebelum tidur. Kemudian kita harus memperhatikan berapa lama waktu kita mengkonsumsi obat. Untuk obat-obat yang berkhasiat terhadap gejala penyakit seperti demam, batuk, pilek, atau gatal-gatal diminum saat kita sakit saja. Kalau untuk obat-obat antibiotik, kita harus minum obat tersebut sampai obat tersebut habis. Kemudian untuk obat-obat penyakit kronis, kita harus minumnya dalam jangka panjang agar penyakit tersebut tidak menjadi lebih berat. Alergi obat bisa timbul saat kita setelah mengkonsumsi obat. Kita harus mengingat kapan kita timbul alergi saat mengkonsumsi obat tersebut. Kita harus menyampaikan kepada dokter atau apoteker saat kita konsultasi, kita pernah alergi terhadap obat apa saja. Setelah kita mengkonsumsi obat, mungkin bisa timbul alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bersin-bersin, atau bahkan diare. Sebaiknya kita menghentikan konsumsi obat tersebut. Kemudian kita menghubungi fasilitas kesehatan terdekat agar efek samping atau alergi terhadap obat tersebut bisa ditanggulangi. Beberapa obat juga dapat menimbulkan efek samping. Kita harus memperhatikan efek samping yang ada pada keterangan di kemasan obat. Kita harus mengkonsumsi obat sesuai dengan takarannya agar tidak timbul efek samping yang tidak diinginkan. Karena antibiotik itu dapat menyebabkan kekebalan terhadap penyakit. Jadi suatu saat kalau kita terkena penyakit yang sama, yang sebelumnya kita mendapatkan antibiotik tapi dikonsumsi dengan sembarangan, maka penyakit tersebut menjadi kebal dan tidak bisa diobati dengan antibiotik tersebut. Kemudian kita harus memperhatikan bahwa antibiotik itu harus diperoleh dengan resep dokter. Karena beberapa penyakit infeksi tidak membutuhkan antibiotik. Kalau untuk infeksi virus seperti influenza yang sedang, batuk pilek tanpa sesak, diare tanpa lendir atau darah, luka-luka kecil, hepatitis, tidak membutuhkan antibiotik. Jadi kita tidak perlu minta antibiotik pada dokter untuk menuliskan resep. Masyarakat harus bijak dalam mengkonsumsi antibiotik, terutama untuk anak-anak dan orang tua yang kekebalan tubuhnya berkurang. Masyarakat harus bijak, tidak boleh membeli antibiotik sendiri di apotek tanpa resep dokter, tidak perlu menyimpan antibiotik sebagai persediaan obat di rumah, tidak boleh memberikan antibiotik sisa kepada keluarga atau teman lain yang sakit yang kira-kira gejala sakitnya sama. Mungkin gejala sakitnya sama tapi penyebabnya bisa berbeda. Antibiotik yang diresepkan untuk Anda
mungkin tidak cocok untuk orang yang akan dikasih antibiotik tersebut. Konsultasikan kepada apoteker atau dokter apabila Anda mendapatkan antibiotik. Perhatikan cara minumnya, frekuensi, dosis, dan lama pemakaian penggunaan antibiotik. Menyimpan obat tidak boleh sembarangan, karena apabila obat tersebut disimpan dengan sembarangan maka dimungkinkan dia akan rusak dan tidak berkhasiat lagi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan obat adalah dia harus disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, tidak mudah terkena cahaya matahari langsung. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah dia tidak boleh mudah dijangkau oleh anak-anak. Kemudian untuk obat-obat yang diperoleh dari dokter, dia dilengkapi dengan etiket. Sebaiknya kita tidak melepas etiket tersebut, karena di dalamnya tercantum informasi penting seperti nama pasien, kemudian cara minum obatnya. Kemudian beberapa obat dapat rusak setelah digunakan, seperti obat tetes mata dan obat sirup. Dia dapat rusak setelah 30 hari sejak kemasan obat tersebut dibuka. Kalau dilihat sudah rusak, warnanya menjadi keruh, berbau, sebaiknya tidak digunakan lagi. Kemudian untuk obat-obat sirup kering yang dia harus dilarutkan dulu sebelum digunakan, penyimpanannya paling lama adalah 7 hari. Setelah 7 hari sebaiknya obat tersebut tidak digunakan. Kemudian untuk obat-obat spray atau aerosol, sebaiknya dia tidak disimpan di tempat yang panas karena dapat mudah meledak. Obat kadaluarsa adalah obat yang telah melewati masa kadaluarsanya atau tanggal di mana dia dapat dikonsumsi dengan aman. Setelah tanggal kadaluarsanya lewat, dikhawatirkan kandungan dalam obat tersebut terurai sehingga terpecah menjadi zat-zat yang berbahaya dan tidak berkhasiat sebagai obat. Biasanya keterangan kadaluarsa tercantum di kemasan dari obat tersebut dengan keterangan expired date atau ED. Obat dapat rusak sebelum masa kadaluarsa, ditandai dengan perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa. Untuk obat-obat ini sebaiknya tidak dikonsumsi. Apabila kita menemukan obat rusak dan kadaluarsa, kita harus membuang obat tersebut, dan cara membuangnya tidak boleh sembarangan. Untuk obat-obat yang punya kemasan seperti tablet, sebaiknya digunting kardusnya, blister. Kalau salep kan dia dalam wadah tubnya sebaiknya digunting. Untuk sirup, kemasannya harus dikupas dulu, labelnya dilepas, etiketnya dilepas, kemudian tutup botolnya sama botolnya dibuka, dibuang terpisah karena bisa disalahgunakan. Untuk membuang tablet sendiri, dia harus bisa digerus, kemudian kalau kapsul dibuka, dikeluarkan isinya, dicampur dahulu dengan air atau pasir, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Kalau untuk sirup, bisa diencerkan dulu dengan air, kemudian dibuang ke wastafel atau dikubur dalam tanah. Untuk obat sisa antibiotik, sebaiknya dia dikubur di dalam tanah, jangan dibuang ke saluran pembuangan.
Dagusibu memberikan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh obat pada tempat yang bagus, yang benar. Obat dapat diperoleh di fasilitas kesehatan resmi, diantaranya adalah apotek, toko obat berizin, puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Masyarakat harus menggunakan obat dengan bijak, tidak boleh menggunakan obat sembarangan. Karena selain mempunyai efek untuk mengobati, obat-obat tersebut dapat mempunyai efek samping atau kemungkinan overdosis apabila tidak dikonsumsi dengan benar. Kemudian pastikan menyimpan obat dengan benar. Coba lihat pada kemasan, di sana ada aturan penyimpanan obat. Obat disimpan dengan benar, maka dia akan berkhasiat sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau untuk obat-obat yang telah kadaluarsa atau rusak, sebaiknya segera dibuang. Berarti dibuangnya kayak tadi yang saya sampaikan, harus digunting dulu, dipisahkan antara etiketnya, karena dikhawatirkan kalau dia masih dibuang dalam bentuk utuh, maka akan dibungut dan disalahgunakan, diperjualbelikan kembali. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah gimana? Ternyata sudah banyak ya pemirsa atau masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang memahami apa sih yang dinamakan dengan Dagusibu. Ya, dapatkan, gunakan, simpan dan juga buang. Alhamdulillah kalau umpamanya masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya sudah banyak yang mengetahui. Jadi tinggal untuk Anda mungkin yang belum tahu, dengan adanya tayangan ini bisa jadi tahu gitu kan ya. Dan terima kasih banyak tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan. Dan pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat hanya di Batik TV. Akhir kata saya Yesus Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.